Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba mempraktekkan perintah DDL, yaitu salah satu perintah SQL. DDL merupakan Data Definition Language. Secara garis besar, DDL dikelompokkan menjadi 4, ya, ada create, ada insert, ada alter, dan ada drop. Sebelum kita memulai mempraktekkan, pastikan teman-teman sudah menginstal paket aplikasi ExamPP ya. Oke, kita mulai. Masuk dulu ke kontrol panel ExamPP. Untuk mempraktekkan SQL, kita butuh 2 item, yaitu Apache dan MySQL yang harus on ya. Kita start. Kalau sudah, kita sembunyikan. Selanjutnya kita masuk ke CMD karena kita akan mempraktekannya di CMD. Nah, sebelum kita menuliskan perintah-perintah DDL, kita harus mengkoneksikan dulu MySQL-nya. Menggunakan perintah cd cd.2 cd ExamPP MySQL dan bin. Masukkan lagi MySQL min u root. Nah, kalau udah tulisannya seperti ini berarti udah koneksi ya. Oke, yang pertama kita akan mempraktekkan perintah create. Perintah create ini terbagi menjadi 2, yaitu create database dan create tabel. Create database merupakan perintah untuk membuat database. Kita tulis create database diikuti dengan nama database. Contoh, kita akan membuat database sekolah. Koma, enter. Kalau ada tulisan query OK, berarti perintah yang kita masukkan sudah benar. Untuk memastikan database yang sudah kita buat ada di dalam server ini, kita cek ya dengan menampilkan daftar database menggunakan perintah show database. Show data kita cek, tadi kita membuat database sekolah. Nah, di sini sudah muncul sekolah. Itu perintah create database. Selanjutnya ada yang namanya create table. Nah, untuk membuat atau menuliskan create table, kita harus memilih dulu database tempat menyimpan tabel yang akan kita buat. Tadi kita sudah membuat database sekolah, makanya kita akan membuat tabel yang disimpan di database sekolah. Kita pilih dulu menggunakan perintah UC, diikuti dengan nama databasenya sekolah, titik koma, database ingat, berarti sudah berhasil kita memilih database sekolah. Jadi apa yang kita buat di sini atau tabel yang kita buat di sini akan disimpan di database sekolah. Oke, kita akan mulai praktekkan perintah create table. Create table diikuti dengan nama tabel. Contoh, kita akan membuat tabel siswa. Kita singkat jadi tb_siswa. Untuk penulisan nama tabel, nama database, ataupun nama file tidak boleh mengandung spasi. Kalau seandainya pengen memisahkan, bisa menggunakan underscore seperti saya ini, atau
disatukan tetapi huruf awalnya besar. Contohnya TB siswa, tapi saya pilih underscore untuk memudahkan pembacaannya. TB underscore siswa. Setelah itu kita enter, kita masukkan fill dan tipe data serta size-nya ke dalam tabel ini. Oke, perintahnya kurung buka, enter. Sebenarnya tidak di enter juga bisa ya. Jadi setelah kurung buka ini langsung aja tulis, tapi untuk memudahkan membacanya kita enter ke bawah. Nama filenya contohnya saya itu ada NIS, nama siswa, sama kelas. Untuk NIS tipe datanya kita buat integer, sedangkan size-nya kita buat 20. Setelah itu koma. Yang kedua nama, buat varchar tipe datanya, jumlahnya 50, koma. Setelah itu kelas varchar karena akan berbentuk kombinasi antara huruf dan angka. Selanjutnya kita akan menentukan primary key-nya. Untuk primary key-nya kita tentukan NIS. Kita tulis di sini primary key. Kurung buka, NIS, kurung tutup, enter. Ini kan kurung bukanya, sekarang kita buat kurung tutupnya. Nah, untuk perintah SQL itu harus diakhiri dengan titik koma. Contoh, tadi kita membuat database diakhiri dengan titik koma, menampilkan juga sama. Nah, ini juga harus dengan titik koma. Query oke, berarti sudah ada keterangan berhasil. Bagaimana kita melihat struktur tabel yang kita buat ini? Kita menggunakan perintah des diikuti nama tabel, des TB siswa, titik koma. Ini adalah struktur yang kita buat tadi. Berarti sampai sini kita sudah bisa mempraktekkan satu perintah DDL, yaitu create. Selanjutnya kita akan mencoba mempraktekkan perintah DDL yang kedua, yaitu alter. Alter di sini ada 3. Yang pertama ada alter table, menambahkan kolom tabel. Kita coba langsung praktekkan. Contoh di sini kita filenya itu cuma ada 3, ada NIS, nama, sama kelas. Kita pengen menambahkan jenis kelamin. Kita nggak harus buat lagi tabel baru, tapi kita tinggal menyisipkannya, yaitu menggunakan perintah alter table add. Hanya alter table, masukkan nama tabelnya, selanjutnya masukkan fill yang barunya. Contoh tadi jenis kelamin kita singkatnya jadi JK. Selanjutnya tipe datanya varchar, jumlah size-nya 10. Oke, titik koma. Oke, sorry, tadi ada yang kelewat, yaitu add ya. Alter table TB siswa harusnya add JK, atau kita buat ke bawah biar kita mudah membacanya. Add nama filenya, sekali lagi varchar,
size-nya 10. Query oke, berarti sudah ada keterangan berhasil. Kita tampilkan lagi. JK-nya sudah muncul. Selanjutnya kita akan mempraktekkan perintah alter table yang kedua, yaitu alter table modify. Ini digunakan untuk memodifikasi struktur tabel. Contohnya kita akan mengganti atau merubah tipe size ya. Contoh JK ini terlalu kecil, kita size-nya menjadi 15. Sama kayak tadi perintah awalnya alter table, diikuti nama tabel. Masukkan perintah yang keduanya, yaitu modify kolom. Masukkan bagian field yang akan kita rubah, JK fieldnya, dan yang akan kita rubahnya adalah jumlah size-nya. Yang tadinya 10 kita rubah menjadi 15. Oke, titik koma. Oke, sorry, ini TB siswanya harusnya pakai underscore. Modify titik koma enter. Oke, ada query oke. Kita coba tampilkan kembali. JK-nya yang tadi jenis kelamin ini varchar 10, kita rubah menjadi 15. Selanjutnya kita akan mempraktekkan perintah alter table yang terakhir, yaitu alter table drop column, yang berfungsi untuk menghapus kolom atau field ya. Contohnya kolom JK ini tidak begitu dibutuhkan, makanya kita harus hapus. Sama perintahnya kayak tadi, menggunakan perintah alter, diawali dengan alter table, diikutin dengan nama tabel, masukkan perintah drop, masukkan nama fieldnya atau kolomnya. Yang akan kita hapus tadi adalah JK, titik koma. Query oke, kita cek kembali. Des TB siswa, JK-nya sudah tidak ada ya, ditinggal 3. Oke, selanjutnya kita akan mempraktekkan perintah DDL yang ketiga, yaitu rename. Rename ini berfungsi untuk mengubah nama tabel. Contoh, kita tadi sudah membuat tabel dengan nama TB siswa, kita ganti menjadi tabel siswa. Kita masukkan sintaknya, yaitu rename table, diikuti dengan nama tabel, to tabel, nama tabel yang baru itu tabel underscore siswa. Query oke, kita panggil untuk memastikan bahwa tabelnya sudah berubah. Kita panggil dengan nama yang sebelum dirubah. Tadi kan TB siswa, kita panggil lagi TB underscore siswa. Harusnya ini error karena tabel dengan nama TB siswa ini sudah tidak ada. Oke, ternyata berhasil, yaitu muncul error
dengan keterangan bahwa tabel DB siswa di database sekolah tidak ada. Oke, kita panggil nama barunya des tabel underscore siswa. Oke, berarti kita sudah berhasil merename. Nah, selanjutnya sebelum kita mempraktekkan perintah DDL yang terakhir drop, kita akan coba dulu memasukkan data ke dalam tabel ini, itu menggunakan perintah insert. Walaupun sebenarnya insert ini bukan termasuk ke dalam kelompok bahasa DDL, tapi kita mempraktikkan kali ini untuk mencoba apakah data tersebut bisa tersimpan di dalam tabel yang kita buat. Untuk memasukkan data, kita menggunakan perintah insert table. Nama tabelnya tabel siswa, enter, kurung buka, kita masukkan file-filenya. Ada NIS, nama, dan kelas. Kurung tutup, kita tulis value. Value ini untuk menyatakan nilai yang akan kita masukkan ke dalam file-file yang sudah kita sebutkan di atas. Contoh untuk NIS-nya 001. Oke, ini harusnya tanda petik 001 tanda petik koma, namanya Jaka, kelasnya 10 RPL 4, kurung tutup. Ini kalau kita pengen memasukkan datanya 1, ini cukup seperti ini, tinggal kita titik koma. Tetapi kalau kita pengennya lebih dari 1, kita di sini harus pakai koma. Contoh, kita akan masukkannya 2, 002 Jeki, namanya Jeki, 10 animasi 1, kurung tutup, titik koma. Oke, ada yang error. Di sini saya tadi salah menuliskan sintaknya. Harusnya insert into table, jadi malah langsung insert table baru nama tabel. Nah, kalau kita belajar SQL di CMD, kalau kita mengalami kesalahan penulisan sintak, kita tidak bisa lagi mengedit, tetapi kita harus menulis kembali. Makanya belajar di CMD ini butuh ketelitian, butuh fokus, sehingga kita tidak mengalami kesalahan penulisan. Oke, kita lanjut lagi. Tadi harusnya adalah insert into. Oke, di sini kesalahannya. Insert into nama tabel. Ini insert into, ikuti nama tabel, di enter, baru masukkan kita value. Kita masukkan datanya, baru kita enter. Oke, query oke. Jadi sudah berhasil memasukkan datanya. Untuk menampilkan tabel, beda perintahnya dengan menampilkan struktur tabel. Kalau struktur tabel kita menggunakan perintah des, sedangkan untuk menampilkan tabel kita menggunakan perintah select
tanda bintang, from, diikuti nama tabel siswa. Ini yang kita masukkan. Oke, berarti struktur yang kita buat sudah betul sehingga bisa dimasukkan data atau record ke dalam tabel tersebut. Oke, selanjutnya atau ini yang terakhir, kita akan mempraktekkan perintah DDL, yaitu drop. Drop ini ada dua, yaitu drop table dan drop database. Yang pertama kita akan praktekkan drop table. Drop table diikuti dengan nama tabel siswa. Oke, kita akan menghapus tabel siswa. Query oke. Nah, kalau kita panggil lagi tabel siswa ini harusnya error atau empty tulisannya, karena tabelnya sudah kita hapus. Kita coba. Nah, untuk mengeceknya bisa kalian menggunakan select untuk memanggil atau menampilkan tabel, atau hanya melihat strukturnya saja. Oke, saya akan coba strukturnya saja. Des tabel siswa. Harusnya hasilnya empty ya. Nah, ini error. Kenapa error? Karena tabel siswanya sudah kita hapus, makanya di sini tulisannya tidak eksis ya. Oke, selanjutnya yang terakhir kita akan mempraktekkan perintah drop database. Untuk memastikan database-nya masih ada, kita tampilkan dulu database-nya menggunakan perintah show database ya. Nah, ini daftar database-nya. Kita akan menghapus database yang sudah kita buat tadi, yaitu database sekolah. Drop database diikuti dengan nama database. Query oke. Nah, ini juga sama kayak tadi. Kita harus, untuk memastikan database tersebut sudah tidak ada, kita panggil kembali atau kita tampilkan daftar database-nya. So databases, harusnya database sekolah sudah hilang. Oke, kita cek. Oke, sudah hilang. Berarti kita sudah berhasil menghapus database. Oke, kita sudah mempraktekkan semua perintah DDL, mulai dari create, alter, rename hingga drop. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.